belum sempat berkenalan ya. Oh iya. Perkenalan dulu, nama saya Hamka Jawara Wisnu. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Semarang angkatan tahun 2019. Ya mungkin baru 6 bulan kemarin ya saya lulus ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih rekan atau adik-adik Fakultas Hukum yang bahwasannya memanggil saya ya atau melibatkan saya di dalam diskusi topik bagaimana peran mahasiswa di era pandemi COVID-19 ini secara konkret di masyarakat seperti itu. Kemarin di Sifat sempat bertanya-tanya, kemudian mengonfirmasi saya berkaitan mengenai materi yang perlu dibahas pada sore hari ini, khususnya terkait bagaimana peran mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan ya. Kemudian saya menambahkan mahasiswa itu tidak hanya berperan sebagai agen of change saja, tetapi masih banyak lagi ya. Ada agen of social control ya, bagaimana mahasiswa mengawasi fungsi pengawasan sendiri di ruang lingkup masyarakat, kemudian ada istilahnya itu social engineering, kemudian ada istilahnya kalau menurut Anthony Gramsci itu intelektual organik, jadi mahasiswa sendiri itu wadah atau kumpulan perseorangan yang memiliki intelektual dan memiliki gerakan-gerakan khusus untuk dapat berpengaruh di masyarakat, khususnya ketika di era COVID-19 atau COVID-19 ini. Setelah saya membaca mengenai permasalahan yang saat ini yang kita hadapi ya, permasalahan yang kita hadapi saat ini itu tidak hanya di Kota Semarang saja ya. Permasalahan yang kita hadapi saat ini itu ruang lingkupnya bahkan sampai di seluruh Indonesia, kemudian bahkan di belahan dunia juga merasakan sama seperti kita. Menurut data yang sudah saya baca, terupdate hari ini jam 9, saya ambil dari kompas.com. Berdasarkan terkonfirmasi itu ada kasus 36.406 orang ya. Tambahannya yaitu 1.111 orang. Kemudian yang masih dirawat itu sebanyak 21.145 orang. Dan yang meninggal 2.000 sekian. Dan yang sudah sembuh itu 13.213 orang. Itu yang saya mengambil dari data yang di Kompas. Tapi saya tidak perlu membahas mengenai bagaimana kuantitas yang saat ini sudah dialami oleh persoalan bangsa kita, khususnya di saat pandemi COVID-19. Yang saya mau bahas saat ini tentunya sesuai dengan topik yang sudah diambil oleh teman-teman BEM Fakultas Hukum pada sore hari ini, yaitu bagaimana di mana mahasiswa ketika era pandemi COVID-19 ini, peran mahasiswa itu letaknya di mana seperti itu. Saya di sini tidak memberikan mungkin terlalu banyak ya mengenai persoalan-persoalan ini mungkin atau masukan, nanti mungkin di sini sifatnya dialog interaktif ya, tidak model hanya saya yang memberikan materi. Jadi di sini saya hanya pemantik saja. Nanti silakan kalau rekan-rekan memiliki pendapat, kemudian rekan-rekan memiliki masukan dan rekan-rekan mempunyai ide-ide mengenai bagaimana harusnya peran mahasiswa ini, silahkan disampaikan di sini. Berdasarkan data yang peroleh saya sekarang tadi, bagaimana peran mahasiswa seharusnya, untuk saat ini saya melihat banyak kuliah-kuliah online yang sudah dilaksanakan oleh beberapa kampus di Kota Semarang, khususnya di Indonesia, ya tidak hanya kampus saja, sekolah SD, SMP, SMA, bahkan saya melihat adik saya itu juga saat ini kan masih sekolah di bangku SD sama SMA, itu juga proses pembelajarannya itu via daring atau via online. Sebetulnya tidak masalah berkaitan mengenai adanya permasalahan tersebut. Yang menjadi persoalan itu ketika pada saat pandemi COVID-19 ini kita tidak memiliki langkah nyata untuk memberikan kontribusi di masyarakat. Apalagi
fungsi sebagai mahasiswa ini sangat kompleks sekali kita berbicara fungsi mahasiswa. Kalau saya masih mengingat ketika saya dulu masih aktif di organisasi di Kota Semarang, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Semarang, saya banyak memberikan kontribusi yang bersifat gerakan sosial ya, gerakan sosial vertikal ke bawah maupun ke atas. Ada hubungannya dengan kaitannya dengan masyarakat di bawah, kemudian juga ada hubungannya dengan pejabat pemerintahan yang ada di Kota Semarang khususnya. Jadi yang saya sarankan kepada adik-adik khususnya atau teman-teman rekan-rekan yang saat ini masih aktif berorganisasi, kemudian aktif di NGO atau aktif di komunitas-komunitas yang bersifat sosial, itu harus lebih memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Ya. Apalagi peran mahasiswa itu sebagai agen of change, agen perubahan. Artinya apa? Agen perubahan itu ketika situasi yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini, itu kita harus membaca situasi ya, harus mengetahui situasi kondisi yang saat ini terjadi. Contoh, mahasiswa saat ini mungkin hanya bisa menjalankan aktivitasnya via kuliah online, ya, kuliah online atau pembelajaran secara online, itu tidak masalah. Ya, mungkin bisa memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kiranya terbentuk melalui tulisan, juga bisa langkah nyata ya di masyarakat sekitar, itu juga bisa di lingkungan sekitar kita. Kemudian harusnya ketika permasalahan COVID-19 ini, sebagai mahasiswa kita harus lebih proaktif lagi untuk menanggapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Apalagi mahasiswa ini kan terkenal dengan gagasannya, kalau menurut Anthony Gramsci itu intelektual organik ya. Artinya mahasiswa ini manusia-manusia yang terorganisir dan memiliki kemampuan intelektual yang cukup luar biasa, sehingga harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat seperti itu. Itu konkret secara nyatanya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian kalau kita memahami mengenai persoalan mahasiswa, itu sebetulnya kompleks sekali. Cuma saran saya itu fokus pada permasalahan yang saat ini terjadi. Ya. Ketika kita tadi Dik Siva sempat sebagai moderator sempat membahas mengenai bagaimana mahasiswa itu bisa menyerap aspirasi. Nah, ini yang saya maksud. Aspirasi itu artinya permasalahan yang saat ini terjadi, bukan permasalahan yang istilahnya secara umum itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang dibutuhkan masyarakat saat ini itu apa, itu harus diimplementasikan. Contoh mungkin kemarin saya sempat melihat Fakultas Hukum Universitas Semarang itu mengadakan lomba karya tulis ilmiah. Ya, itu saya sempat berpikir, waduh, ketika saya zaman mahasiswa, saya belum menemukan di Fakultas Hukum Universitas Semarang mengadakan lomba karya tulis ilmiah. Itu artinya kan ada kemajuan di Fakultas Hukum Universitas Semarang, khususnya di bidang akademis. Itu diikuti aja kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, meskipun sifatnya formal atau sifatnya formalitas saja, itu menurut saya itu sudah cukup baik untuk mahasiswa yang memberikan gagasan atau idenya, khususnya berkaitan mengenai bagaimana langkah konkret untuk mengatasi COVID-19 ini di era COVID ini, apalagi persoalan-persoalan hukum. Ya, kalau bisa rekan-rekan itu ikut ya, seperti itu, diikuti. Ya. Kemudian nanti kalau menang itu kan ada reward, hadiahnya. Itu mungkin bisa rewardnya itu tidak tidak digunakan secara pribadi gitu. Artinya ketika rekan-rekan nanti ada yang salah satu menang, kemudian mungkin bisa secara rewardnya itu mungkin bisa dikembalikan di masyarakat ya. Contoh memberikan sumbangsihnya ya,
dalam bentuk nyata ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya, saya kalau melihat di Kota Semarang itu masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita. Cara nyata yang masih membutuhkan. Kemudian kita berbicara mengenai peran mahasiswa sendiri, tentunya tidak terlepas dari fungsi pokok mahasiswa di dalam perguruan tinggi ya. Itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi, itu saya masih ingat. Ya, ada fungsi pendidikan, pengabdian masyarakat, ya, pengembangan ya, itu harus dikembangkan itu yang harus ditatat oleh mahasiswa saat ini. Hanya jangan dijadikan sebagai teoritis belaka ya. Saya rasa mahasiswa-mahasiswa itu saat ini perlu lebih memberikan kontribusi nyatanya di masyarakat, sehingga pandangan di masyarakat sendiri itu keberadaan mahasiswa itu masih dibutuhkan di masyarakat. Seperti itu yang perlu dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apalagi saat ini sangat dibutuhkan sekali. Kemarin saya sempat mendengar itu di berita ya, untuk di Kota Semarang sendiri itu mau diadakan langkah untuk new normal, tapi kebetulan kasus dampak positif corona itu menambah, jadi tidak jadi untuk diadakan untuk new normal sendiri. Sebetulnya itu tidak masalah kalau menurut saya, tidak menjadi halangan untuk rekan-rekan sekalian bisa berbuat baik atau berbuat langkah nyata untuk di masyarakat sekitar. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada rekan-rekan yang ada mau bertanya, kemudian memberikan pendapat, masukan, silakan kepada moderator disampaikan saja apa yang perlu disampaikan atau apa yang perlu kritisi, silakan, saya tidak masalah, saya terbuka. Karena konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar kita Tips 1945 itu sudah memberikan memberikan dasar hukum yang kuat, khususnya setiap warga negara itu bisa diberikan untuk memperoleh kebebasannya untuk menyatakan pendapat ya. Contohnya untuk saat ini kita mengadakan diskusi ini, itu salah satu mengimplementasikan daripada negara demokrasi. Nah, kalau saya menjawab tantangan mengenai bagaimana peran mahasiswa, itu sudah tentunya seperti tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Hamka atas pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan berupa materi yang belum jelas, atau sekiranya kegelisahan apa yang perlu diangkat dalam diskusi online kali ini, baiknya kita cari solusi bersama. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini saya sambil minum nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, silakan Bang. Ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya pribadi ingin tanya, Bang. Ini, Bang, kan ini ada kebijakan yang diambil terkesan terburu-buru kan, seperti undang-undang yang Minerba itu loh, Bang. Itu kan kesannya terburu-buru, seperti sengaja memanfaatkan pandemi COVID-19, terus mereka mengambil keputusan untuk mengesahkan undang-undang Minerba. Menurut Abang, itu bagaimana, Bang? Kaitan mengenai undang-undang Minerba sendiri ya? Ya, Bang. Kalau kita melihat situasi kondisi saat ini, itu kita harus melepaskan sikap politis kita. Sikap politis kita itu lebih lebih istilahnya apa ya? Jangan terlalu bersikap secara praktis saja. Tapi kita harus melihat bagaimana kondisi-kondisi yang konkret atau nyata saat
contohnya di masyarakat sekitar gitu loh. Ya kita boleh melihat ke sana ya. Karena memang proses pembentukan undang-undang itu kan tidak cukup sebentar ya, harus diproses melalui mekanisme di paripurna ya, khususnya DPR bersama Presiden. Nah, nanti masih diolah lagi, masih dikaji lagi bagaimana undang-undang itu apakah relevan atau tidak di masyarakat, seperti itu. Untuk mahasiswa sendiri itu langkah baiknya silahkan nanti mengadakan kajian mengenai undang-undang minerba tersebut, tidak masalah. Tapi ada persoalan yang saat ini terjadi itu atau langkah baiknya itu kita lebih memfokuskan ya. Kalau bahasa saya itu lebih fokus pada persoalan yang saat ini itu terjadi. Contoh tadi itu kita saat ini baru mengalami krisis sosial, khususnya ada penyakit pandemi COVID-19 ini kita harus atasi terlebih dahulu. Di sisi lain sebagai mahasiswa juga jangan terlalu bersikap apatis berkaitan mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu tidak apa-apa, karena memang kita berharap konsep kalau dulu saya belajar di kampus itu ada istilahnya namanya welfare state atau negara kesejahteraan. Untuk mencapai negara kesejahteraan itu kita perlu perlu rekan-rekan atau perlu teman-teman, perlu manusia-manusia berpikir untuk mencapai negara kesejahteraan tersebut. Salah satunya ketika ada permasalahan yang itu harus ditangani saat ini, itu ditangani terlebih dahulu. Kita harus fokus, jangan sampai melebar luas sampai ke permasalahan-permasalahan yang lain. Akhirnya permasalahan pokok utamanya ini tidak ditangani, padahal ini sangat penting sekali, seperti itu. Jadi menurut saya sendiri itu alangkah baiknya sebagai mahasiswa itu lebih fokus lagi untuk menanggapi persoalan-persoalan yang ada. Ya, jangan kita terlalu bersikap politis ya itu boleh, tapi sebagai mahasiswa tentunya kita harus mengkaji persoalan-persoalan terlebih dahulu secara matang ya, karena memang istilah mahasiswa itu kan luar biasa menurut saya ya, dari era tahun 60-an itu ya, 98 itu peran mahasiswa itu sangat dihormati sekali, disegani sekali, karena ada langkah nyatanya untuk masyarakat atau kontribusi nyatanya untuk masyarakat itu ada, seperti itu. Mungkin itu saja di Siva. Terima kasih Bang. Ini kita mau nyapa dulu nih. Jadi acara diskusi kali ini nggak cuma ada di Zoom aja nih, tapi ada di live Instagram dari BEM Fakultas Hukum USM. Selain itu juga live Instagram dari Forum Intelektual Muda dan Literasi. Dan selain itu yang paling penting, acara ini juga disiarkan di USM TV. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, itu acara ini ditonton oleh banyak orang, seperti itu. Di sini teman-teman ada yang mau tanya nggak seputar diskusi kali ini? Halo. Ya, silakan. Ya, halo, selamat sore Abang. Ya, selamat sore kawan-kawan. Selamat sore. Selamat sore Abangku. Ya, selamat sore. Salam perjuangan hidup mahasiswa. Siap. Hidup. Ya. Bang. Nggak asing lagi ya. Nama saya Acil. Saya dari Fakultas Ekonomi, Bang. Yes. Ya. Saya pertama-tama ini ya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum, karena memang ini salah satu progres daripada kawan-kawan Orma di Universitas Semarang. Ini yang saya tunggu-tunggu aslinya Bang, diskusi seperti inilah. Apalagi di saat pandemi seperti ini kita harus tetap progresif seperti itu ya. Dan menambahkan
daripada tema kali ini, saya tertarik, Bang. Pada dasarnya, dari mahasiswa Universitas Semarang sendiri, ini dari kacamata saya, Bang, ya, ini kurang kurang adanya kesadaran bahwa dia itu seorang mahasiswa. Jadi di sini saya mau menambahkan bahwasanya kita harus menerapkan lagi apa tugas pokok dan fungsi daripada mahasiswa, seperti yang disampaikan Bang Hamka tadi terkait Tridharma perguruan tinggi. Itu salah satu kewajiban daripada mahasiswa. Kemudian terlepas daripada itu, kita harus tahu pokok dan fungsi daripada mahasiswa, yaitu terkait sebagai check and balances antara kebijakan pemerintah dengan mahasiswa, dengan masyarakat, kemudian sebagai iron stock dan sebagainya. Itulah, Bang. Itulah yang memang harus ada ditanamkan kesadaran daripada mahasiswa di Universitas Semarang. Kalau bisa menerapkan implementasi dari itu, kemudian implementasinya itu memang harus nyata gitu loh, Bang. Kalau memang itu sudah bisa diimplementasikan di Universitas Semarang, saya katakan mahasiswa Universitas Semarang sudah menjadi mahasiswa. Itu menurut kacamata saya, Bang. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bang. Intinya kesadaran kolektif daripada mahasiswa di Universitas Semarang, mari kita tingkatkan untuk kemudian menjadikan Orma di mahasiswa di Universitas Semarang itu memang benar-benar berfungsi gitu, Bang, ya. Mungkin itu, Bang, kalau memang salah kata saya mohon maaf lah. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Bung Taci atas tambahannya mengenai materi Bang Hamka. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar diskusi atau materi yang sudah disampaikan? Ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan juga? Ini di sini juga hadir rekan saya ini dari Yogyakarta ini, ikut melihat ini dari advokat, ya. Teman-teman dari advokat ini, Mas Indra, selamat datang Mas Indra, Pratama Negara. Ya, ini kalau tanya berkaitan mengenai undang-undang Minerba ini sama beliau aja nih yang lebih hatam. Jadi nggak masalah, dibahas sama beliau mungkin ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya, tidak masalah ditanyakan saja, karena kita diskusi itu bukan berarti semerta-merta yang harus memberikan pendapat atau memberikan konsep itu dari pembicara atau pemateri, ya. Artinya kalau dari pemateri saja itu namanya tidak diskusi, ya. Tapi kuliah, sama seperti kuliah ketika dosen mengajar gitu kan, atau guru mengajar gitu loh. Artinya diskusi itu di sini untuk menemukan solusi bagaimana caranya, langkah konkret agar mahasiswa ini sadar secara kesadaran kolektifnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bung Tacil. Terima kasih Bung Tacil. Mungkin dari saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bung Hamka. Jadi mungkin saya tanyakan kepada teman-teman, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan atau ditanyakan seputar diskusi online kali ini? Baik, izin bertanya ya. Ya, silahkan Saudara Nur Aisyah. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, saya dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jadi, saya di sini mau bicara terkait dengan fakta yang ada di lapangan. Selama ini, ketika pandemi berlangsung, saya sering sekali melihat pamflet, saya sering sekali melihat acara-acara diskusi, seminar, kajian, kemudian ada beberapa lomba yang mengarah ke solusi untuk pemecahan masalah pandemi ini. Akan tetapi, yang saya tanyakan di sini sebenarnya kemana hasilnya? Banyak seminar, banyak diskusi, banyak kajian, tetapi menurut saya ini kurang diwadahi. Terutama, mohon maaf ya sebelumnya, di USM sendiri
berdasarkan hasil kajian kami, bukan kajian ya, sebenarnya hasil analisa kami dari teman-teman Sospol, itu tidak ada wadah yang bisa menampung hasil dari diskusi dan kajian-kajian ini, seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada waktu sekarang? Karena usut punya usut, ketika saya lihat mahasiswa sekarang itu lebih euforianya, semangat yang berkobar-kobar itu lebih kepada menggulingkan tentang jabatan, kepentingan ya, entah itu sebenarnya kepentingan mahasiswa atau kepentingan bangsa. Jadi kembali lagi, apa yang bisa kita lakukan? Mahasiswa kadang itu bingung. Saya harus melakukan apa untuk bangsa Indonesia? Sedangkan di waktu yang sekarang banyak diskusi yang tanpa arti, banyak kajian yang tanpa, menurut saya, ya tadi tidak ada wadah yang jelas. Seperti itu. Terima kasih. Sudah. Sudah, terima kasih Saudari Aisyah atas pertanyaannya. Ini kalau saya rangkum ya, inti dari pertanyaan itu, kemana larinya hasil dari diskusi, kemana larinya hasil seminar, seperti tidak ada tindak lanjutnya, seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Bung Hamka? Oke, terima kasih sebelumnya dari siapa Mbak Nur Aisyah ya. Mbak Nur Aisyah ini semester berapa ini kuliahnya? Semester 4, Bang. Oh, semester 4 ya. Iya. Cukup kritis sekali ini ya, baru semester 4 sudah sampai mengkritisi mengenai apa namanya kebijakan khususnya pemerintah ya di dalam penanganan COVID-19 ini. Terutama berkaitan mengenai wadah publik yang saat ini banyak mengadakan apa namanya diskusi-diskusi, kemudian banyak pamflet-pamflet yang menyebar, tapi langkah nyatanya tidak ada seperti itu. Itu bukan, kalau saya melihat cara pandang atau cara pola pikir saya tidak seperti itu ya, karena di era COVID-19 ini semua dari kalangan, kemudian dari semua apa namanya manusia-manusia di Indonesia ini itu semua merasakan satu nasib perjuangan ya, itu bahasanya satu nasib perjuangan, sehingga saat ini saya rasa ini semua sudah memikirkan ya, sudah memikirkan secara kolektif keseluruhan, khususnya mahasiswa, kemudian para akademisi, kemudian para pejabat-pejabat kita yang ada di atas atau pejabat-pejabat kita di struktural pemerintahan ya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita semua ini sudah memikirkan bagaimana persoalan nasib bangsa kita ke depan, khususnya di saat era pandemi ini. Ya, jadi kita jangan berpikiran secara pendeknya saja, dalam artian sempitnya saja. Ya. Saya rasa pemerintah saat ini, kemudian apa namanya dari mahasiswa sendiri itu sudah cukup baik. Salah satunya BEM Fakultas Hukum mengadakan diskusi seperti ini itu sebagai wadah, ya, wadah untuk membuka kesadaran ya, kesadaran secara kolektif, sehingga kita semua di sini sadar ya. Sadar itu nggak harus kita mengkritisi yang lain, tapi mulai dari kita sendiri seperti itu. Ya. Kita melihat lingkungan sekitar kita ada yang membutuhkan bantuan kita, silakan dibantu itu seadanya, ya, sebisanya seperti itu. Jadi kita tidak perlu apa namanya, ya bukan tidak perlu ya, tapi jangan terlalu memikirkan secara luas. Tapi kita melihat terlebih dahulu persoalan yang ada di masyarakat, lingkungan di sekitar kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita melihat secara generalnya atau secara universalnya seperti itu. Kalau
apa namanya belajar hukum itu kan ada yang namanya lex spesialis dirugate lex generalis. Kita pernah belajar seperti itu ya, bahwasanya peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum ya. Peraturan yang umum itu tidak dilupakan tapi dikesampingkan terlebih dahulu. Kita fokus terhadap peraturan utama ya, atau fokus titik utamanya ini yang perlu kita selesaikan apa saat ini ya. Yang saat ini kita apa namanya alami saat ini ya, kendalanya yaitu COVID-19. Jadi kita harus fokus ini, menyelesaikan ini bagaimana langkah konkretnya ya. Untuk mahasiswa itu silahkan membuat konsep di gagasan dalam bentuk tulisan, kemudian bisa dalam bentuk kesadaran kolektif secara nyata, memberikan sumbangsihnya ya, iuran gitu ya, itu memberikan ke masyarakat yang membutuhkan. Itu banyak sekali ya. Saya kalau pulang kerja itu banyak masyarakat di Kota Semarang khususnya, yaitu apa namanya setiap sore ya, kan khususnya kemarin ketika di bulan puasa itu banyak masyarakat di pinggiran-pinggiran jalan itu yang membawa karung, itu tukang beca, kemudian pelaku Gojek online, itu kan itu sangat menurut saya itu saat ini kan terkait dampak COVID-19 ini sangat mengena sekali gitu. Nah, artinya apa? Kita sebagai warga negara yang baik, kemudian sebagai mahasiswa yang tahu akan ilmu ya, tahu akan pengetahuan, seharusnya kita di sana sadar bagaimana kita memberikan kontribusi atau langkah nyatanya kepada orang-orang yang memang itu membutuhkan di sekitar kita di COVID-19 ini. Jangan langsung kita menyalahkan pemerintah yang dalam hal ini secara umum bertanggung jawab ya, pemerintah eksekutif maupun legislatif. Jadi di sini harus banyak terlibat dari apa namanya beberapa kalangan, tidak hanya dari pemerintah saja, pengusaha, kemudian karyawan swasta, kemudian dari rekan-rekan mahasiswa, kemudian masyarakat-masyarakat yang aktif di organisasi itu harus terlibat secara nyata untuk apa namanya menanggulangi COVID-19 ini. Kalau secara apa namanya kesehatan itu kan kita kalau berkeluaran atau apa namanya mau keluar kemudian mau berkumpul dengan rekan-rekan yang lain di luar itu jangan lupa pakai masker, kan sudah diperingatkan sama apa namanya pemerintah ya, khususnya Menteri Kesehatan. Kemudian harus jaga jarak, kemudian harus cuci tangan secara apa namanya secara langsung ya, cuci tangan itu jangan sampai lupa. Itu contoh-contoh sederhana ya. Mungkin kita bisa memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan mengenai hal tersebut kepada masyarakat yang memang itu tidak tahu mengenai hal tersebut, khususnya masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Itu sudah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, seperti itu dari saya apa namanya Mbak Nur Aisyah ya, yang saya banggakan ya, sangat kritis sekali memberikan pertanyaan. Terus saya kalau mau mengkritis lagi bisa sebetulnya ya. Ini Mbak Nur Aisyah ini kan mahasiswa semester 4 ya. Ya tidak harus dari peserta yang apa namanya bertanya ya. Saya juga bertanya gitu. Langkah konkret apa yang sudah dilaksanakan Mbak Nur Aisyah itu selama ini sebagai mahasiswa gitu. Nah, itu terkadang kita harus apa namanya introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita apa namanya memberikan pandangan atau memberikan pendapat atau mengkritisi. Silakan mengkritisi, itu tidak ada salahnya selama kita hidup di negara demokrasi ya, demi mewujudkan negara welfare state itu kalau di dalam teori hukum administrasi negara ya, ada istilahnya welfare state. Di hukum tata negara ketika saya belajar hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Nah, sebelum kita terlepas dari negara klasik ya, negara nahwah state. Sini saya rasa pemerintah sudah cukup baik untuk COVID-19 sehingga kasus positif itu naik, tapi cara penularannya itu sudah
sudah agak menurun seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa saya serahkan kembali ke moderator untuk rekan-rekan yang lain bisa menambahkan atau bisa mengkritisi kembali karena tidak ada masalah. Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya. Begini teman-teman, karena terbatasnya waktu kita, nanti setelah waktu ini berakhir, nanti teman-teman diharapkan join kembali ke Zoom yang tadi, yang link yang sudah diberikan. Ada waktu 1 menit, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Nanti pertanyaannya akan dijawab setelah kita join kembali. Gitu, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kita pada sore hari ini. Selamat sore. Sore, silakan. Ya. Untuk pernyataan tadi saya sangat setuju. Saya tidak boleh semata-mata menyalahkan pemerintah. Nah, di sini saya menyikapi ya Mbak Siva, bisa saya lanjut? Bentar. Oh, Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Siap. Oke teman-teman, mungkin tadi sedikit terjeda karena waktu yang kita punya itu terbatas. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, oke teman-teman, tadi mungkin karena terbatasnya waktu, jadi video sedikit terjeda. Mungkin tadi Mas Mufti bisa diulang pertanyaannya, apa yang ingin ditanyakan? Oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya ulang lagi pertanyaannya tentang tadi saya sangat setuju dengan pernyataan Bung Hamka tentang kita tidak bisa semata-mata menyalahkan pemerintah, itu benar. Cuman di sini saya mau langsung realistis aja ke sistem pembelajaran kita. Sebenarnya kalau kita menyalahkan pemerintah juga salah. Cuman di sini Bang, sebenarnya kan mahasiswa butuh
yang benar-benar berkualitas sistem pembelajaran kita melalui online ini. Jadi gimana sih caranya agar mahasiswa benar-benar mendapatkan ilmu, benar-benar mengetahui ilmu yang disampaikan sama dosen. Nah, seperti itu. Nah, kalau di USM ini, khususnya saya cerita, mungkin sedikit cerita juga, Bang. Sebelum pembelajaran itu kan pasti dosen menanyakan, melalui apa ini kita melakukan daring pembelajaran. Banyak yang bilang pilihannya kan misal Edmodo, Zoom, atau lain sebagainya. Nah, cenderung teman-teman itu selalu memilih yang tidak ribet, tapi kualitasnya sedikit. Jadi kalau misal contoh, milih Edmodo atau Zoom. Nah, kalau saya pribadi, walaupun Zoom sedikit mahal, tapi setidaknya kita tahu kualitas pembelajaran. Jadi, semisal pakai Zoom kualitas oke, berarti kita nggak apa-apa gitu loh pembelajarannya. Cuman teman-teman saya memilih Edmodo dengan alasan nggak ribet, nggak harus pakai face to face, terus dan lain sebagainya. Ya mungkin saya tahu hal ini menyikapi kayak semisal kekurangannya paketan atau terlalu borosnya apabila memakai Zoom. Oke, tahu. Cuman setidaknya saya sedikit menyadarkan teman-teman kalau sebenarnya walaupun kita sedikit menguras, setidaknya kualitas pembelajaran kita itu ada. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana Bang untuk menyikapi hal tersebut, dan mungkin saran yang bisa saya sampaikan ke teman-teman atau Bang Hamka sendiri nanti yang menyampaikan agar mereka tuh sadar supaya pembelajaran kita lebih berkualitas walaupun sedikit agak mahal. Itu aja sih Bang mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Mbak Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Mufti, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin garis besar pertanyaannya bisa saya ulang. Jadi ini Mas Mufti menanyakan tentang sistem pembelajaran mahasiswa nih. Sistem daring ini pasti menuai pro dan kontra. Nah, dari pro dan kontra itu ada yang suka pakai aplikasi ini, ada yang suka pakai aplikasi ini. Lah, bagaimana Bang Hamka menyikapi permasalahan ini? Ya, terima kasih Bu Mufti. Apa namanya, adik saya ini waktu di Fakultas Hukum ya. Jadi mengkritisi mengenai bagaimana apakah relevan atau tidak untuk menggunakan aplikasi ya, Zoom atau WhatsApp atau aplikasi yang lainnya yang berkaitan mengenai aplikasi online khususnya. Kalau menurut saya sendiri, proses pembelajaran karena memang kembali lagi dampak COVID ini ya, dari pemerintah sendiri khususnya apa namanya Permendikbud ini itu memberikan apa namanya surat edaran mengenai sistem pembelajaran secara online atau daring ya, melalui Zoom atau melalui aplikasi yang lain. Menurut saya tidak masalah karena ini usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperlancar proses pembelajaran dan pengajaran yang ada di kampus khususnya atau di sekolah-sekolah, ini saya tidak menjadi masalah ya, karena memang itu harus seperti itu. Jadi solusinya ya saya rasa apa namanya dari rekan-rekan sendiri mahasiswa itu harus mengikuti ya. Yang perlu dikritisi itu kalau menurut saya sendiri itu mungkin tapi lebih bukan dikritisi ya, tapi lebih tepatnya mencari solusi ya, teman-teman yang aktif di perkuliahan, kemudian aktif di sekolah itu tapi tidak memiliki apa namanya gadget yang mendukung untuk proses pembelajaran online ini. Ya, itu yang bagaimana caranya seperti itu, karena memang tuntutan zaman saat ini seperti itu ya, apalagi kita sudah memasuki revolusi teknologi ya, yang berbasis 4.0 ya. Kalau di Eropa itu, kalau di luar negeri itu sudah masuk 5.0 itu ya, sudah masuk 5.0. Tapi kalau di Indonesia masih masuk di 4.0 atau 4.0 atau 4.0 ya.
revolusi teknologinya itu. Jadi mau tidak mau dari mahasiswa sendiri itu harus mengikuti. Kalau saya proses pembelajaran yang seperti itu tidak ada masalah. Yang terpenting bagaimana kita menjadi mahasiswa ini sadar akan fungsi kita sebagai mahasiswa. Kembali lagi fungsi kita di awal Tridharma Perguruan Tinggi saya pernah tadi saya sempat membahas ya prosesnya di pendidikan, kemudian pengajaran, pengembangan, pengabdian masyarakat. Ya, dari kalau kita menarik atau kita korelasikan dengan permasalahan yang ditanyakan oleh Bung Mukti ya atau Dik Mukti itu kita harus sadar secara personal, sadar secara pribadi kita melihat permasalahan-permasalahan yang saat ini, kemudian mencoba mengkritisi, kemudian memberikan solusi itu cukup bagus, tidak harus kita belajar di kampus karena memang kondisinya yang seperti ini ya. Kita harus sadar diri dan mengikuti aturan atau perintah yang ada di di kampus khususnya. Yang terpenting bagaimana caranya kita belajar, kemudian menyesuaikan secara personal. Ya. Kita belajar di rumah itu kan juga sama saja ya, tidak ada masalah selama dari rekan-rekan sendiri itu mampu mengikuti perkuliahan yang ada, pembelajaran yang ada di perkuliahan. Menurut saya malah di sini malah keuntungan sendiri bagi teman-teman ya. Kalau di dalam kelas itu kan kita belajar kan kita kadang masih kaku, kemudian kita tidak bebas ya karena tempat itu kita terkadang dari pemikiran itu kita sempat terhambat atau apa yang mau disampaikan itu tidak dari kita sendiri bingung kan. Kalau pembelajaran dari rumah sendiri yaitu atau dari manapun tempat selain di ruang kelas intinya itu menurut saya malah freedom, bebas. Ya disinilah malah peluang atau opportunity kita ya, peluang kita untuk mencari wawasan seluas-luasnya, meskipun mungkin mencari referensi dari buku, kemudian mencari referensi dari jurnal, mencari referensi dari berita-berita terkait yang berkembang di masyarakat, khususnya di media-media, menyikapi persoalan itu ya. Baru nanti setelah ketika memang perkuliahan ini diterapkan sistem perkuliahan di kelas kembali ya, karena COVID ini sudah tertangani dengan baik, itu kita diskusikan di dalam ruang kelas bersama dosen. Kalau kiranya memang di secara online atau secara daring ini tidak efektif ya. Setiap sistem yang ada itu menurut saya itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing seperti itu. Contoh kalau sistem online menurut saya itu malah kita untuk belajar ya di rumah itu malah freedom, bebas. Kalau di kelas itu kan sudah ada dosen yang mengarahkan bagaimana kita fokus terhadap materi yang kita pelajari seperti itu. Mungkin itu yang jawaban yang bisa saya jawab. Saya rasa semua tempatnya itu selama kita mau belajar, kemudian mau berusaha untuk mencari solusi terkaitan mengenai pengetahuan atau permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, itu tidak ada masalah menurut saya. Ya, menjadi permasalahan itu ketika menjadi mahasiswa itu malah tidak tahu permasalahan yang saat ini terjadi itu apa. Kemudian apalagi mencari solusinya, kita aja terhadap permasalahan aja cuek. Terhadap permasalahan aja apatis ya, istilahnya ya, apatis. Ya, itu aja. Baik, Bang. Ini ada yang ingin menanggapi dari Saudara Pratama, mungkin saya persilahkan untuk menanggapi. Oh ya, silakan, Bung. Halo. Ya, halo. Apakah terdengar jelas suaranya? Jelas, Kak. Iya, terdengar jelas. Iya. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan pada moderator Mbak Ashifa ya. Juga pada rekan sekaligus kawan juga ini Bung Hamka Jawara Barawis Sarjana Hukum. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin sedikit menanggapi dan juga sedikit menjawab
beberapa pertanyaan dan juga pernyataan dari Mbak Nur Aisyah ya, sama dari BEM Hukum tadi, Mas siapa tadi? Mas Mufti. Yang dari Mbak Nur Aisyah, mungkin tadi yang ditanyakan adalah banyak webinar di mana menjelaskan mengenai solusi ataupun pemecahan. Kemana hasilnya? Itu. Nah, dari sini kita kembalikan lagi kepada masing-masing individu. Apa yang kita cari dari acara webinar tersebut? Ilmukah atau kita hanya sekedar untuk mencari sertifikat atau hanya ingin tahu atau ingin ikut-ikutan saja? Kan seperti itu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Tadi juga sempat ada sedikit pernyataan mahasiswa suka guling-menggulingkan masalah kekuasaan. Kalau bicara mahasiswa itu berarti keseluruhan. Di sini hanyalah oknum. Ada mahasiswa yang seperti itu, tapi tidak semua. Itu yang harus diklarifikasi. Lalu kemudian, contoh konkret yang bisa dilakukan mahasiswa, pertama, apa yang kita ikuti, apa yang kita simak dari acara-acara webinar tersebut, misal banyak webinar sekarang yang membahas masalah kebijakan stimulus tentang peraturan POJK itu. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum harusnya kita bisa menangkap apa saja yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Kita bisa saling sharing kepada masyarakat. Apa yang kita dapat kita share. Apa yang kita tahu kita share kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat banyak di sekitar lingkungan kita kesulitan untuk melakukan pembayaran kaitannya terhadap kredit, baik itu di perbankan ataupun lembaga pembiayaan yang lain. Kita kasih tahu kalau ada kebijakan stimulus, kita pandu, kita bimbing, seperti ini cara untuk mengajukan. Seperti ini untuk cara kita mengajukan permohonan ke bank. Itu bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dan itu juga cukup untuk apa namanya, untuk tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Lalu untuk yang, kedua yang tadi dinyatakan oleh Mas Mufti, saya agak sedikit, menjawab dan juga menanggapi bahwasannya cara ataupun metode pembelajaran itu sama saja. Mau tatap muka, kalaupun kita lakukan dengan ngantuk, males-malesan, asal-asalan, itu juga sama saja. Tapi kalaupun itu dilakukan secara online, tetapi kita fokus, kita juga pasti akan paham apa yang dimaksud oleh guru-guru kita. Ilmu tidak hanya didapat dari bangku kuliah. Banyak kita sebagai mahasiswa hukum, kita harus banyak literasi, banyak literatur, buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, putusan-putusan pengadilan yang sudah inkrah. Apa yang diberikan oleh dosen, kita kembangkan. Jangan cuma stuck apa yang kita dapatkan dari dosen, sudah di dalam kelas selesai, keluar. Update berita-berita terbaru, update info-info terbaru, apa sekarang kasus-kasus hukum yang sedang terjadi, apa fakta-fakta hukum yang sedang terjadi. Itu. Kita sebagai mahasiswa hukum kita harus banyak membaca. Jangan cuma kita mengandalkan apa yang diberi oleh kampus. Belajar di kampus paling kita cuma berapa jam paling lama. Waktu kita lebih banyak di luar kampus. Makanya sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa hukum ataupun mahasiswa-mahasiswa yang lain, kita harus banyak membaca, baik itu literatur, jurnal-jurnal, dan juga update masalah informasi dan berita-berita terbaru. Kalau misal kita menangkap suatu berita, suatu peristiwa hukum ataupun kasus hukum kita nggak tahu, kita bisa sharing. Kalau misal dari dosen, dari apa kurang tanggapan, kurang ini, soalnya kan biasanya ada sekat antara mahasiswa dan dosen. Kita bisa sharing ke senior kita, ke rekan-rekan kita yang barangkali juga mengetahui akan hal itu.
pada intinya ilmu yang kita dapat itu nggak ada yang sia-sia. Tidak ada suatu ilmu yang sia-sia. Mungkin demikian moderator atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Pratama atas tambahannya untuk ikut meramaikan diskusi pada sore hari ini. Selain itu kita kedatangan saudara kita dari UNES yaitu Bung Agung. Ini Bung Agung ingin bertanya, tapi karena kondisi kesehatannya kurang baik, jadi Bung Agung lewat personal chat pada saya. Bisa saya bacakan ya, Bung Hamka? Saya ingin berbagi pendapat sekaligus bertanya pada kawan-kawan semua, sejauh apa yang saya lihat, peran aksi nyata mahasiswa itu fokus pada dua hal, yaitu edukasi tentang COVID serta upaya galang dana untuk membantu masyarakat yang survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang ditanyakan, bila kita lihat dari segi riset penelitian tentang COVID-19 seperti ini, sepertinya kok terkesan kurang ya, padahal kita ini lembaga akademis. Karena tanggapan Bang Hamka atas pertanyaan dari saudara kita yang dari UNES? Silakan Ya, Bung ini Hamka. saya langsung menanggapi ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih pada ya kakak tingkat saya, senior saya yang sudah hadir melihat apa namanya, bahkan memberikan kontribusinya, ide pemikirannya, gagasannya. Ya. Terima kasih Bung Pratama Negara telah memberikan masukan atau apa namanya pendapatnya dari segi hukum maupun segi sosial kultural ya, budaya di sosial di masyarakat maupun di mahasiswa, sehingga nantinya masukan yang baik dari Bung Pratama Negara ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Semarang, khususnya BEM Fakultas Hukum Universitas Semarang beserta sivitas akademika yang ada di Universitas Semarang. Selanjutnya ada pertanyaan dari apa namanya Bung Agung ya, dari Universitas Negeri Semarang ya. Bung Agung ini ya, semester berapa Bung Agung ini? Kalau saya boleh tahu. Ini nggak disebutkan sama Bung Agung. Cuma bilang dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNES. Oh, dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNES. Jurusannya apa? Tidak dijelaskan itu, Bung. Oh, tidak dijelaskan. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Bung Agung ya. Apabila jawaban saya kurang puas, ya saya mohon maaf karena saya juga bukan alat pemuas ya. Di sini saya hanya bisa apa namanya memberikan apa ya istilahnya pendapat menurut perspektif saya ya, bukan perspektif siapapun, karena setiap manusia itu kan apa namanya filosof ya, manusia bisa memberikan ide dan gagasannya untuk keberlangsungan hidup di masyarakat seperti itu. Sangat menarik sekali Bung Agung membahas mengenai bagaimana langkah konkret mungkin dari mahasiswa, kemudian apa namanya sivitas akademik atau NGO atau organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan yang bahwasannya berkaitan khususnya riset ya ini masih kurang ya seperti itu. Mungkin di sini saya juga apa namanya harus mengkritisi kembali apa yang telah ditanyakan oleh Bung Agung ya. Khususnya Bung Agung ini kan juga sebagai mahasiswa ya, harusnya sebagai mahasiswa ini juga paham mengenai kondisi sosiokultural yang ada di masyarakat saat ini. Saya rasa untuk riset itu nanti mungkin perlu di apa namanya bukan tidak hanya diwacanakan lagi atau direncanakan, tapi langkah nyatanya ya dari mahasiswa khususnya Bung Agung sendiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu bagaimana nanti dari perspektif ilmu pendidikan itu dalam memberikan kontribusi nyatanya ya secara riset ya, secara penelitian, secara ilmiah itu silahkan, tidak masalah kalau dirasa Bung Agung masih kurang puas dari kebijakan pemerintah atau apa namanya dari gerakan-gerakan masyarakat
masyarakat berkaitan mengenai riset saat ini kurang, silakan diadakan riset secara personal seperti apa yang dikatakan oleh Bung Pratama Negara, ya, bahwasanya sebetulnya permasalahan itu hadir itu dan bisa dipecahkan itu secara individual. Kita kembali ke diri kita masing-masing terlebih dahulu. Ya, kita dalam mempelajari suatu permasalahan itu tidak harus di ruang lingkup kampus saja. Ya, tadi Bung Pratama Negara sempat membahas kita belajar melalui jurnal-jurnal, ya, jurnal-jurnal terkait, ya, apa namanya, dari literasi-literasi itu dikuatkan seperti itu. Jadi sehingga ketika kita menangani permasalahan atau persoalan masyarakat saat ini itu dapat dipertimbangkan secara ilmiah, ya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apalagi kita membawa nama mahasiswa, ya, cukup kompleks sekali mahasiswa. Jadi kita harus apa namanya lebih paham atau lebih memberikan langkah konkret nyatanya untuk keberlangsungan penyelesaian masalah COVID-19 ini di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Seperti itu, Bung Agung. Mungkin itu solusi saya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena dari diri saya sendiri pun harus banyak mempelajari kembali, ya. Kalau mempelajari kembali, kemudian melaksanakan mungkin penelitian nanti ke depannya, kalau bisa nanti kita bersama, Bung, untuk apa namanya, biar ada langkah konkret nyatanya bagaimana penanganan COVID-19 ini, ya. Atau melibatkan rekan-rekan yang ada di akademisi atau rekan-rekan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Semarang, atau rekan-rekan yang ada di Universitas Negeri Semarang, atau rekan-rekan dari mahasiswa universitas-universitas di Kota Semarang khususnya, atau di Jawa Tengah, ya, silahkan diadakan untuk penelitian riset, ya. Jangan kita itu sebagai mahasiswa boleh mengkritisi, kita boleh memberikan pendapat, kita boleh apa namanya memberikan ide gagasan, tapi saran saya sebelum sampai ke sana kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Salah satunya tadi belajar sesuai dengan porsinya, kemudian tingkatkan literasinya, ya, apalagi ini sangat menarik sekali dari Forum Intelektual Muda, ya, yang bergerak di bidang literasi, menyadarkan rekan-rekan khususnya yang ada di Universitas Semarang dari Fakultas Hukum Universitas Semarang sendiri. Saya sangat mengapresiasi, sangat terima kasih sekali sudah mengadakan kegiatan yang harapannya bisa memberikan manfaat yang konkret khususnya di bidang akademis atau di sivitas akademika, ya, seperti itu. Ini saya kembalikan kepada Di Asifa, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hamka atas jawabannya. Ini Bung Dava menjawab nih dari semester 4 jurusan pendidikan non formal. Ternyata jauh-jauh dari UNAS juga ikut diskusi pada sore kali ini, ya. Kalau boleh saya simpulkan, jadi sebenarnya inti dari diskusi sore hari ini tentang tema kita, apa sih peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19, yaitu seharusnya mahasiswa memberikan langkah-langkah konkret yang langsung terjun ke masyarakat, seperti tadi yang sebelumnya juga disampaikan, bahwa mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat yang istilahnya masih belum tahu tentang apa saja yang bisa dilakukan di tengah pandemi, seperti ada kebijakan relaksasi untuk mereka di bank, juga ada pemberian edukasi tentang bagaimana sih menjalankan protokol kesehatan yang benar. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Atau ingin didiskusikan? Mohon maaf sebelumnya, saya boleh menanggapi, ya? Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Hamka yang telah menjawab masalah yang saya tanyakan. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bang Pratama yang telah mengingatkan saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sebelumnya karena di pertanyaan saya tadi saya mengatasnamakan mahasiswa.
seharusnya saya mengatakan oknum mahasiswa. Kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Hamka, apa yang saya lakukan selama pandemi sebelum saya mengkritik seperti itu. Kalau ditanya seperti itu, saya belum melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan sedikit saja dengan dengan melakukan ya seperti tadi yang saya lakukan berupa menulis ide-ide gagasan melalui esai dan lain sebagainya. Saya hanya bisa melakukan itu karena keterbatasan materi dan lain sebagainya. Untuk itu yang bisa saya lakukan hanyalah menyumbang sedikit gagasan, sedikit ide yang saya miliki untuk diharapkan dengan ide saya itu bisa dengan ide saya itu bisa menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian, jadi gini Bang, sebenarnya keresahan saya pribadi itu seperti ini. Diketahui bersama bahwa sebelum adanya COVID-19 ini, ramai sekali mahasiswa yang turun ke jalan gara-gara RKUHP, gara-gara UU KPK, dan hal-hal lain sebagainya. Kemudian yang saya tanyakan di sini seperti ini, Bang. Mahasiswa, ketika ada, bukan mahasiswa, mohon maaf, oknum mahasiswa, itu bisa mengobarkan semangat para mahasiswa. Saya ulangi, oknum mahasiswa bisa mengobarkan semangat para mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk melakukan suatu pergerakan-pergerakan yang tujuannya, mohon maaf ya sebelumnya, saya kira tidak lain dan tidak bukan ya tadi masalah politik, guling-menggulingkan jabatan. Nah, yang saya tanyakan di sini ketika ada pandemi COVID-19, kemana semangat mahasiswa ini? Mahasiswa saya rasa vakum di sini. Mahasiswa saya rasa tidak ada suatu langkah untuk mengawal kebijakan. Misalnya saja, kemarin itu lagi trending masalah tentang narapidana yang dibebaskan. Nah, kemudian di sini peran mahasiswa itu di mana? Yang saya harapkan ada suatu gerakan dari mahasiswa yang bentuknya adalah real, implementasi atas apa yang dia gagasan itu tidak hanya sebuah gagasan gitu. Tetapi ada langkah nyata, ada realnya seperti itu. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengawal kebijakan pemerintah tadi. Tetapi di sini yang saya lihat mahasiswa vakum, tidak gerakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, seolah-olah pemerintah ya sudah jalan dengan tenang. Mahasiswa tidak ada di samping kanan dan kirinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Aisyah. Mungkin Bang Hamka ingin menanggapi. Oke, terima kasih De Nur Aisyah. Semangatnya masih berkobar-kobar ya, wah luar biasa ini. Ini yang dinamakan agent of change dan agent social control ya, controlling ya, mengawasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang keluar saat ini. Kembali lagi, ketika kita berbicara mengenai kebijakan, itu tentunya kita berbicara mengenai politik ketatanegaraan. Nanti silahkan itu lebih lanjut bisa diskusikan sama dosen atau sivitas akademis yang ada di Universitas Semarang atau rekan-rekan yang bergerak di bidang kajian hukum itu dibahas ya. Mungkin saya di sini akan menjawab sedikit yang bisa saya jawab ya berkaitan mengenai persoalan tersebut. Kita Bang, mungkin bisa dipersingkat ya Bang nanti jawabannya, soalnya kan kita sudah mau memasuki waktu maghrib. Gitu.
Oke, oke, terima kasih. Jadi intinya kita dari mahasiswa sendiri, peran kita yaitu sebagai agen of change, agen social control, kemudian sebagai intelektual organik, ya. Tadi Bung Tajil menambahkan sebagai iron stocks. Nah, intinya itu semualah. Nanti silahkan dicari artinya kalau dari rekan-rekan atau teman-teman sendiri belum mengetahui esensi sebagai mahasiswa itu sendiri, ya. Intinya dari mahasiswa itu harus kritis ya, terhadap persoalan-persoalan yang hadir di masyarakat, tidak hanya kritis saja, tetapi memberikan langkah konkret, kontribusi nyatanya untuk masyarakat sekitar, sehingga peran mahasiswa ini harum namanya di masyarakat dan dapat dikenal oleh masyarakat sebagai kaum-kaum intelektual yang muda, seperti itu. Kalau dulu zaman proklamasi itu ya, ketika Soekarno sama Hatta itu kita masih menjadi mahasiswa, ya, bagaimana beliau-beliau itu berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, itu kan luar biasa menurut saya. Perannya itu sangat konkret, ya, berdiplomasi dengan negara-negara yang lain agar Indonesia ini dapat merdeka. Seperti itu. Maksud saya perjuangan-perjuangan yang sudah ada dari leluhur, dari pahlawan-pahlawan itu kita perjuangkan. Kalau dari mahasiswa sendiri, bagaimana kita seharusnya belajar yang baik, kemudian bisa memberikan kebanggaan orang tua, bisa lulus ya dari universitas manapun, ya rekan-rekan kuliah di universitas, kemudian baru setelah itu memberikan langkah nyata secara keilmuan di masyarakat. Ya. Meskipun kita menjadi mahasiswa, lebih baiknya kita sudah memberikan kontribusi nyata. Ya, apapun yang rekan-rekan bisa, itu secara keilmuan, kemudian secara sosiokultural, kita harus berkaitan mengenai keilmuannya saja. Selama teman-teman ini menjadi mahasiswa, perannya itu harus nyata, menurut saya. Perannya harus nyata. Dari segi keilmuan, kemudian dari segi sosiokultural itu harus nyata, seperti itu. Ya. Kita sebagai intelektual organik, sebagai agen of change, agen social control, itu harus benar-benar. Seperti itu mungkin dari saya, Mbak Siva. Terima kasih. Terima kasih Bung Hamka atas jawabannya. Setelah ini kita ada giveaway nih buat teman-teman tadi yang udah sempat bertanya. Mungkin Bang Hamka bisa memilih siapa sih yang pantas mendapatkan giveaway pada sore hari ini. Wah, cewek ini mesti gini. Tadi ada 5 penanya. Pertama dari Saudara Taci, yang kedua dari Saudari Rika, yang ketiga Saudara Mufti, yang keempat Saudara Agung, dan yang terakhir dari Saudara Pratama. Mungkin Bung Hamka bisa memilih 2 orang yang akan mendapatkan giveaway pada diskusi sore hari ini. Giveaway-nya apa ini? Karaoke apa-apa? Berhubung di sini kan banyak dari aktivitas akademik ini ya. Ada mahasiswa, ada advokat, ya. Tentunya saya kembalikan ke mahasiswa saja. Karena kalau advokat itu sudah kerja, tidak perlu mendapatkan giveaway ya. Tadi Bang Pratama Negara itu, ya, sorry ya Bang ya, sebetulnya pertanyaan sama masukannya itu juga bagus. Cuma ini nanti saya kembalikan ke adik-adik saja seperti itu. Karena biar membuat moderator. Biar kita belajar lebih baik lagi, kemudian bisa meningkatkan keilmuannya ya, semangat menjadi insan akademis ya, jadi kaum intelektual. Saya berikan itu kepada Nur Aisyah ya, Nur Aisyah sama siapa tadi, Agung itu ya, Agung dari UNES ya. Ya itu pilihan saya itu. Oke, terima kasih Bung Hamka. Mungkin nanti yang memenangkan giveaway bisa menghubungi kontak person yang ada di pamflet kita. Oke, sebelum kita tutup acara pada sore kali ini,
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut join dan ikut berdiskusi pada diskusi online yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial dan Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan, saya mewakili teman-teman memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas. Ini saya mau ngomong dibungkam Pak sama server Pak. Wah, ini saya dibungkam ini, nggak boleh ngomong ini sama servernya ini loh, Jeti ini loh katanya genah gitu loh. Bang, kalau ada administrator UASM kenapa ini? Ada urusan Mas, ini Mas, ini mau ngomong ini Mas. Berpendapat Mas ini Mas. Wah, kacau aja tadi. Woi. Wes, lumayan. sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.